Halo, selamat siang Mas Arif. Halo, selamat siang, Mbak. Aku coba ini ya, apa namanya? Coba ngubungin lagi ke Mas Agung. Kayaknya nggak bisa ya tadi bisa. Bentar. Mas, terima kasih ya sudah bergabung bersama kami. Iya, Mas, Eh, sama-sama. Makasih juga udah ngundang Mbak. iya, aduh, sebentar ini teknis, tapi saya coba lagi. Mas Agung bisa request nggak, Mas? Mas Agung udah ada juga. Halo Mbak Lulu, selamat siang. Terima kasih. Mbak Nindi juga. Kita kan maunya ada Mas Agung sama Mas Harif gitu. Saya panggil Mas Harif atau Mas Virgi nih Mas, biar enak. Bisa Mas Arif atau Mas Firgi sih. Oh, oke. Terserah Mbak. Iya, oke. Em, Mudah-mudahan bisa. Sebentar. Kenapa nggak bisa dua ya? Kemarin kita coba itu udah bisa dua langsung gitu Mas live-nya. Hmm, tapi sambil menunggu kita ini aja ya, mulai aja ya. Eh, Boleh, boleh, Mbak. oke. Invite, hilang invite-annya. Hmm, atau harus nggak bisa di invite? Kenapa ya? Oke, sambil menunggu ini teknis sih. Kemarin kita sudah coba itu bisa, tapi nggak tahu ini kenapa eh, nggak bisa. Em, Halo teman-teman Huma, selamat siang. Aduh, kita ketemu lagi nih di talk show Huma Story. Nah, rencananya teman-teman kita mau ngobrol bertiga gitu ya, sama Mas Arif juga sama Mas Agung, koordinator eksekutif Huma. Tapi ini nggak tahu juga kenapa kendalanya, tapi kita sambil sembari menunggu apa ini bisa invite Mas Agung masuk, kita bisa mungkin mulai aja karena kan waktunya cuma sejam ya. Mas Arif, terima kasih sekali lagi udah mau menyempatkan diri bergabung di sela-sela kesibukan Mas Arif dan teman-teman Madani. Dan apa namanya, kita teman-teman yang Mas Arif juga yang belum tahu terkait dengan Huma Story. Huma Story adalah program yang kemudian memang dirancang khusus untuk teman-teman Huma yang di Instagram eh, mau ngobrol-ngobrol santai terkait ngobrol tentang update kebijakan, lalu terkait dengan seputaran masyarakat adat, pelindungan lingkungan, agraria gitu. Nah, kali ini kita mengangkat tema, kemarin juga sudah kita uh, sampaikan juga di Instagram, kita mengangkat tema terkait dengan klaim pemenuhan hak partisipasi publik dalam penyusunan aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, teman-teman, Mas Arief juga kan di tahun 2020 selain pandemi, kita juga kemudian apa disuguhkan gitu dengan adanya penyusunan kebijakan yang cukup pro dan kontra itu terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ya. Nah, dan akhir tahun
di tengah banyaknya kritikan, akhirnya pemerintah di akhir tahun 2020 itu tetap mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, dan beberapa bulan setelah pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, ternyata kemudian beberapa PP dan Perpres sebagai aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja ini juga mulai disahkan. Terakhir itu Selasa 17 Februari kemarin ya, disahkan. Salah satu kritikan itu baik dari Undang-Undang Cipta Kerja maupun penyusunan PP itu adalah minimnya partisipasi publik dalam penyusunan dan pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, kita mau ini dulu kita batasi ke pasca Undang-Undang Cipta Kerja yang ya Mas ya, adanya penyusunan sekitar 40-an gitu aturan turunannya. Dan tiba-tiba kemudian ada berita bahwa PP-nya dan Perpresnya sudah disahkan. Oke. Teman-teman, ini sudah ada Mas Harif. Mas Harif, sebelum kita mulai bincang-bincangnya, boleh perkenalkan diri dulu dan juga boleh perkenalkan Madani, silakan. Ya, halo teman-teman Huma. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, namaku Arif Virgi. Teman-teman bisa panggil aku Arif atau Virgi. Aku di Yayasan Madani Berkelanjutan, perannya sebagai Insight Analyst di Divisi Knowledge Management. Yayasan Madani Berkelanjutan itu berfokus pada NGO yang berfokus kepada perlindungan hutan dan lahan gambut ya. Dan kami berfokus pada pencapaian komitmen iklim Indonesia khususnya di sektor kehutanan. Jadi ketika kemarin Undang-Undang Cipta Kerja disahkan dan juga ada rancangan peraturan pemerintah pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja, kami berusaha untuk memberikan masukan khususnya terhadap PP Kehutanan karena sektor kehutanan dan penggunaan lahan yang menjadi fokus kami dalam kerja sehari-hari seperti itu. Oke, itu perkenalannya. Jadi tadi Mas Harif juga sudah sempat sampaikan bahwa mencoba Madani, Mas Harif dan teman-teman di Madani mencoba memberikan masukan terhadap PP Kehutanan karena memang juga itu menjadi fokus kerja-kerja teman-teman di Madani. Itu Mas, masukan yang kemudian coba diberikan itu dilakukan melalui apa, Mas? Kami melakukan memberikan masukan itu lewat email. Kami berkirim surel ke Sekretaris Jenderal KLHK. Lalu juga kami memberikan masukan ke portal tim serap aspirasi Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau nggak salah kami memberikan surel dan mensubmit masukan kami ke portal itu sekitar tanggal 3 Desember 2020. Itu sih. Dan itu kira-kira masukan yang disampaikan Madani, boleh cerita Mas? Kira-kira apa saja masukan-masukan yang diberikan melalui email, lalu kemudian juga menyurati ke tim serap aspirasi yang kemudian dibentuk Presiden ya, sebelum kemudian setelah Undang-Undang Cipta Kerja disahkan. Iya. Jadi masukannya itu kan teman-teman juga bisa lihat nanti di website Madani. Jadi kami sudah juga upload masukan apa aja terkait dengan PP Kehutanan gitu yang kami beri masukan. Tapi pada intinya di dalam PP Kehutanan itu kami menginginkan adanya penguatan safeguard untuk melindungi hutan alam dan lahan gambut, terutama nih hutan alam yang perlu dilindungi karena beberapa fungsi kawasan hutan itu kayak misalnya hutan produksi ataupun bahkan hutan lindung itu masih banyak hutan alamnya. Jadi ada beberapa hal yang kami beri masukan dan ini mungkin secara garis besarnya ya. Yang pertama itu kami memberikan masukan terkait dengan penghilangan kategori hutan produksi terbatas. Jadi dalam kategori fungsi kawasan hutan dalam PP Kehutanan itu tidak dikenal lagi adanya hutan produksi terbatas. Jadi disatukan ke dalam hutan produksi tetap. Jadi di
PP Kehutanan itu cuma ada dua, ada hutan produksi tetap sama hutan produksi yang dapat dikonversi. Nah, kami dalam kausa tersebut kami memberikan masukan tetap mengadakan adanya kategori hutan produksi terbatas. Sorry, hutan produksi ya, hutan produksi terbatas. Tapi masukan kami sayangnya nggak ada gitu setelah kami mengecek PP Kehutanan yang baru. Jadi tetap ada dua, ada hutan produksi tetap dan hutan produksi yang dapat dikonversi. Jadi PP Kehutanan ini cuma ada dua. Padahal setelah kami melihat secara spasial, kami melakukan analisis spasial gitu. Pada tahun 2019 itu ada sekitar 21 juta hektar gitu hutan alam yang berada di dalam hutan produksi terbatas, dan kami mengkhawatirkan bahwa apabila hanya ada dua kategori ini, deforestasi akan lebih mudah untuk dilakukan. Apalagi kan di PP Kehutanan sudah jelas bahwa hutan produksi tetap itu memang lebih mudah untuk mendapati mekanisme pelepasan kawasan hutan gitu. Apalagi sekarang ada proyek strategis nasional terutama food estate ya. Dan teman-teman juga mungkin nanti akan melihat beberapa keistimewaan food estate yang udah terlihat dilihat dari PP Kehutanan gitu, dan teman-teman bisa join ke webinar yang Madani yang sebentar lagi jam 2 akan dilaksanakan. Saya promosi ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang kedua ini tuh kan di dalam beberapa fungsi kawasan hutan itu disebutkan kriterianya apa aja gitu ya. Nah, salah satunya itu kami concern terhadap kriteria yang ada pada hutan produksi yang dapat dikonversi. Jadi salah satu kriteria yang ada pada hutan produksi yang dapat dikonversi itu adalah kawasan hutan tersebut itu memang diperuntukkan untuk cadangan beberapa hal. Salah satunya yaitu ada PSN, Proyek Strategis Nasional, Program Pemulihan Ekonomi Nasional, sampai ketahanan pangan atau food estate gitu. Nah, oleh karena itu kami Madani mengusulkan untuk menambahkan klausa. Oke, HPK itu boleh untuk dicadangkan untuk proyek-proyek tersebut, tapi dengan tambahan klausa dengan catatan tidak bertutupan hutan alam. Karena setelah kami tilik secara spasial gitu ya, masih ada 5,75 juta hektar pada tahun 2019 hutan alam yang ada di hutan produksi yang dapat dikonversi. Nah, kami khawatir kalau misalnya nanti ini si 5,75 juta hektar ini dibabat gitu ya untuk proyek-proyek terkait, terutama sekarang udah kelihatan ya food estate, pencapaian komitmen iklim Indonesia di sektor kehutanan itu akan terhambat gitu, karena kan di tahun 2030 itu maksimal deforestasi yang diperkenankan itu adalah 3,25 juta hektar. Nah, itu yang kami khawatirkan sebenarnya, apabila tidak ada penguatan klausa tanpa bertutupan hutan alam, nanti bakalan kesulitan gitu kita untuk mencapai komitmen iklim Indonesia di sektor kehutanan. Terus yang selanjutnya itu, kan ada klausa begini, sebelum melakukan perubahan peruntukan kawasan hutan, perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan gitu. Jadi diwajibkan untuk melakukan penelitian terpadu ya. Penelitian terpadu. Penelitian terpadu. Frasanya itu jadi awalnya itu didasarkan pada penelitian terpadu. Tapi di LPP Kehutanan itu kata tersebut, frasa tersebut yang awalnya didasarkan pada itu dirubah menjadi dengan mempertimbangkan penelitian terpadu. Nah, kami di sini khawatir bahwa dengan adanya perubahan frasa ini, penelitian terpadu itu jadi dianggap bukan hal yang wajib, dan dikhawatirkan perubahan peruntukan fungsi kawasan hutan itu tidak berbasis bukti gitu. Makanya kami mengusulkan adanya perubahan kembali frasa yang awalnya itu di RPP Kehutanan itu
dengan mempertimbangkan kami rubah, kami usulkan menjadi didasarkan pada. Tapi sayangnya masukan kami soal ini juga tidak eh, apa namanya tidak ada di PP Mhm. Kehutanan setelah kami lihat itu pasca Mhm. disahkan tanggal 17 Februari lalu. Terus em, nah ini yang berkaitan dengan pedestate ya. Jadi di RPP Kehutanan itu eh, Mhm. Menteri itu punya kewenangan untuk menetapkan kawasan hutan ketahanan pangan, kawasan hutan untuk ketahanan pangan di kawasan hutan produksi ataupun Mhm. kawasan hutan lindung. Nah, setelah kami tilik, ternyata banyak banget hutan alam yang masih ada di hutan produksi ataupun di hutan lindung gitu. Catatan kami di tahun 2019 itu kawasan hutan produksi itu punya hutan alam seluas 41,2 juta hektar. Mhm. Sedangkan kalau kawasan hutan lindung itu dia punya hutan alam seluas 23,5 juta hektar. Nah, ya Mhm. memang dalam dalam penentuan kawasan hutan untuk ketahanan pangan itu memang ada syarat untuk KLHS gitu. Cuman kami mengusulkan bahwa untuk menambah safeguards dengan klausa bahwa oke, Menteri boleh menetapkan kawasan hutan untuk ketahanan pangan di hutan produksi dan hutan lindung, tapi Mhm. dengan catatan ada klausa tanpa bertutupan hutan alam. Oke. Nah, tapi klausa ini setelah kami lihat lagi di PP Kehutanan yang baru itu tidak ada di situ. Hmm. Terus uh, masukan terakhir gitu ya secara garis besar yang menurut kami penting adalah ini juga berkaitan mungkin ya dengan yang jadi concernnya Huma. Ya. Jadi uh, dalam uh, penetapan tata batas kawasan hutan itu kan melewati beberapa tahap ya. Salah satunya yaitu tahap inventarisasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga di wilayah terkait batas kawasan hutan. Namun eh, tahapan ini itu dihilangkan khususnya untuk proyek strategis nasional ataupun untuk food estate gitu atau ketahanan pangan. Mhm. Nah, kami mengusulkan bahwa tahapan ini itu tetap ada di semua proyek tanpa terkecuali gitu, termasuk di PSN ataupun di food estate ketahanan pangan gitu. Tapi di PP Kehutanan itu masih ada gitu, masih masih ada pengecualian untuk food estate dan PSN. Nah, kami khawatir bahwa apabila tidak ada klausa ini, tidak ada tahapan ini gitu, nantinya akan menimbulkan banyak konflik, terutama konflik terhadap masyarakat adat dan juga masyarakat lokal. Maka dari itu kami mengusulkan tetap ada, walaupun itu proyeknya PSN atau food estate, tapi di PP Kehutanan itu uh, tetap ada klausa tersebut itu tetap ada pengecualian terhadap PSN dan food estate. Dari itu ya secara garis besar ya kami memang concern terhadap hutan alam, entah itu kawasan hutannya, fungsi kawasan hutannya itu di hutan produksi ataupun hutan lindung gitu. Tapi kami di sini tetap concern di semua fungsi kawasan hutan. Makanya kami mengusulkan adanya tambahan klausa uh, tanpa bertutupan hutan alam secara garis besar tadi nggak ada yang tembus maksudnya seperti itu. Ya, benar. Jadi cukup banyak sebenarnya masukan yang disampaikan Madani dan poinnya adalah terkait dengan bagaimana keberlanjutan hutan alam kita di semua status hutan. Eh, Lalu kemudian juga terkait dengan bagaimana mekanisme pelepasan kawasan hutan yang beberapa beberapa tahapan dihilangkan yang akan berpotensi menimbulkan konflik-konflik di tingkat masyarakat. Nah, Mas, em, ini Madani sudah memberikan mengakses ruang partisipasi yang kemudian pemerintah sediakan gitu ya Mas ya, melalui surat, melalui website resminya mereka gitu.
sebagai masyarakat sipil dan masyarakat pada umumnya, sebenarnya harapan kita terhadap apa namanya ruang partisipasi yang disediakan itu seperti apa, Mas? Gitu. Nah, harapan kita juga ketika kemudian masyarakat menyampaikan apa masukan terhadap proses penyusunan dan pembahasan kebijakan itu, respon pemerintah dan harusnya seperti apa ya idealnya, Mas, kalau kita boleh bicara itu. Walaupun sebenarnya ini sudah ada ya kejadian bahwa di RUU Cipta Kerja maupun di penyusunan RPP masukan disampaikan, tapi kemudian masukan itu ternyata ketika kita lihat di draft akhir yang disahkan nggak ada juga gitu. Gimana, Mas? Yang mungkin yang paling awal itu adalah ketika memberikan informasi ke masyarakat itu jelas gitu ya. Seperti yang kita Ya. tahu dari awal gitu di masih RUU Cipta Mm-mm. Kerja itu banyak banget versinya. Mm-mm. Kita sebagai masyarakat sipil pun kebingungan ini versi yang benar itu yang mana gitu. Kalau misalnya versinya pun simpang siur, bagaimana kita ingin memberikan masukan kepada pemerintah. Jadi menurut kami harus adanya kejelasan informasi dan transparansi informasi yang dapat diakses oleh masyarakat secara luas, sehingga kita masyarakat sipil dapat memberikan masukan dan harapannya kebijakan yang dibuat itu memang aspiratif dan berbasis bukti gitu. Yang selama ini kami melihat bahwa kesannya Undang-Undang Cipta Kerja itu uh, tertutup gitu secara pembahasan, secara substansinya juga berbeda-beda karena versi yang beredar di masyarakat itu juga berbeda-beda dan Mm-mm. juga cenderung ruang-ruang partisipasi dari masyarakat itu memang seperti apa ya, seperti hanya formalitas aja gitu dilihat dari kita memberikan masukan segala macam, tapi mungkin harapannya ya kalaupun memang uh, masukan kami itu tidak ada gitu, ada Mm-mm. klarifikasi yang bisa Ya. menjawab kenapa kebijakan tersebut atau klausa yang ada dalam regulasi tersebut itu tetap ada gitu. Itu mungkin yang bisa menjadi pelajaran bagi kita semua gitu. Jadi kami sih berharap adanya ruang partisipasi masyarakat yang lebih sehat yang dimulai dari adanya aksesibilitas informasi yang lebih mudah sih untuk dijangkau gitu oleh kami dan juga Mm-mm. memang ruang partisipasi yang memang benar-benar dibuka dan benar-benar didengar gitu nggak kalaupun memang kurang masuk ya tolong memberikan klarifikasinya gitu. Ya. Benar, Hmm. berarti ada informasi yang transparan, lalu kemudian ada klarifikasi atau setidaknya respon bahwa apa masukan Anda sudah kami terima gitu ya, Mas. Atau itu ada nggak, Mas? Apa ketika sural dikirimkan apa namanya balasan bahwa itu sudah diterima ada nggak, Mas? Nggak ada itu Nggak itu ada, nggak itu ada. makanya itu Nah, itu makanya mungkin yang bisa diperbaiki oleh pemerintah adalah kalau mhm, misalnya memang masukan kita itu tidak ada gitu atau tidak mhm, masuk mungkin memberikan klarifikasi atau jawaban gitu kenapa gitu karena mhm, mhm. kami juga ingin tahu jawaban secara rasional kenapa uh, masukan kami itu tidak masuk. Kami ingin ada proses yang lebih deliberatif sih Mhm. daripada kami hanya tahu-tahu jadi kebijakannya karena kan ini kebijakannya menyangkut hajat hidup orang banyak ya. Oke, oke, Mas. Hmm. Eh, Teman-teman, itu tadi beberapa poin yang disampaikan oleh Mas Arief terkait dengan bagaimana teman-teman Madani mencoba mengakses ruang partisipasi dalam penyusunan apa aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja. Lalu kemudian juga apa saja masukannya. Tadi disampaikan juga bahwa konsen Madani juga sangat penting bagaimana kita menyelamatkan hutan alam di tengah proses apa di tengah target pembangunan pemerintah untuk meningkatkan investasi gitu ya, Mas ya. Lalu teman-teman silakan jika mau mengeksplor lebih dalam gitu silakan ketik di kolom komentar Q&A. Jadi apa pertanyaannya? Mungkin saya bisa bacakan dulu, Mas Harif.
dari Dema Devina, sebenarnya untuk menjamin kebijakan publik sesuai dengan komitmen iklim, selain masyarakat adat, pihak mana sih yang harus dilibatkan dalam proses penyusunan? Oke, Oke. jadi kalau menurut saya ya, pihak Mm-mm. yang harus dilibatkan dalam proses penyusunan adalah pemerintah daerah. Jadi mungkin uh, teman-teman masih belum sadar bahwa sebenarnya salah satu champion utama untuk pencapaian komitmen iklim Indonesia itu adalah pemerintah daerah loh. Hmm. Jadi kemarin itu saya sempat mengikuti meeting dengan antara pemerintah dengan pemerintah daerah Papua kalau nggak salah berkaitan dengan food estate. Kan memang sudah ada KLHS cepat segala macam, tapi uh, yang saya lihat adalah pemerintah daerah di kabupaten tersebut di daerah Papua juga dia dia merasa kaget gitu dengan adanya kebijakan ini secara tidak langsung ya saya melihatnya seperti itu. Nah, pemerintah daerah kan juga punya RT RW sendiri dan Ya. pemerintah daerah mengetahui bagaimana daya dukung dan daya tampung lingkungan di daerah tersebut gitu. Nah, sedangkan dengan adanya misalnya Undang-Undang Cipta Kerja yang banyak mereduksi kewenangan pemerintah daerah, terutama yang kami concern itu di sektor kehutanan, itu akan membuat pencapaian komitmen iklim kita menjadi sulit untuk dicapai gitu. Maka dari itu kami mengharapkan bahwa proses penyusunan dari semua kebijakan yang berkaitan dengan pencapaian komitmen iklim Indonesia itu harus melibatkan juga pemerintah daerah. Karena di sini pemerintah daerah juga champion untuk pencapaian komitmen iklim Indonesia itu sendiri gitu. Ya, Jadi benar. menurut saya salah satunya itu sih pemerintah daerah gitu. Mm-mm. Mm-mm. Karena Oke. saya melihat ya pemerintah daerah itu ada loh beberapa yang punya komitmen kuat Ya. terhadap pencapaian komitmen iklim. Mm-mm. Kayak misalnya Gubernur Kalimantan Barat gitu ya, Ya. Pak Mm-mm. Sutarmiji. Dia berkomitmen untuk bisa menjalankan impres moratorium sawit gitu. Selain itu juga mungkin teman-teman tahu ketika Undang-Undang Cipta Kerja ini disahkan ada beberapa kepala daerah yang menolak gitu ya dan memberikan surat terhadap pemerintah pusat. Tapi mungkin karena ada direktif dari Mendagri dari pemerintah pusat kepada kepala daerah ya mau nggak mau ya mereka harus menurut kita harus tunduk terhadap kebijakan pemerintah pusat. Nah ini Ya. mungkin kalau misalnya ada pelibatan pemerintah daerah, kebijakan itu nggak hanya bersifat top down, tapi Ya. bottom up gitu. Mm-mm. Jadi sehingga ya kebijakan yang ada tuh lebih berbasis bukti. Itu sih kalau menurut saya. Ya. Apalagi posisi pemerintah daerah dengan kondisi Undang-Undang Cipta Kerja yang banyak sekali memangkas kewenangannya juga menjadi kesulitan sekarang ya Mas ya, pemerintah daerah terlibat dalam konteks pembangunan di daerahnya sendiri gitu ya. Iya. Oke, Mas, kita lihat ini ada lagi nih Mas pertanyaan dari Sahrul Fitra. Halo Mas Sahrul, melihat tidak transparannya proses pembentukan PP atau Perpres di bawah Undang-Undang Cipta Kerja, apakah ada rencana untuk menguji PP atau Perpres tersebut? Gimana Mas? Kalau menguji PP kan berarti ke MA ya, Ah, setahu saya gitu. Nah, kami sendiri belum eh, merencanakan tindak lanjut untuk advokasi perihal PP Undang-Undang Cipta Kerja ini. Tapi mungkin kami juga berpikiran bahwa kayaknya sih nggak bisa hanya oleh Madani aja gitu untuk mm-mm. bisa mengadvokasi hal ini. Kayaknya untuk mengadvokasi Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya harus keroyokan gitu ya, harus Ya. ada koalisi gitu. Dan mungkin ke depan ada inisiasi untuk ke sana sih. Nah, Mm-mm. kami kalau misalnya saya pribadi kan baru concern di koalisi moratorium sawit gitu. Dan kami Ya. juga uh, ada beberapa hal yang jadi concern kami di peraturan pemerintah pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja ini terhadap tata kelola sawit Indonesia gitu. Dan
mungkin dari situ kami mulai beranjak sih ke hal yang lebih global gitu dari peraturan pelaksana ini gitu. Jadi so far kami masih belum ada uh, tindak lanjutnya gitu terkait ini. Ya, karena misalnya Mbak Dani baru melihat soal PP kehutanannya dan ada PP-PP lain yang kemudian juga perlu dicermati lebih dalam karena juga pasti akan saling berkaitan juga ya. Iya, Uh, dan ini juga sih Mbak, kan PP-nya tuh banyak banget ya Mbak ya, bener banget. halamannya gitu. Dan dari RPP, dari RPP sampai ke pengesahan itu cenderung cepat gitu. Nah itu juga mungkin jadi hal yang disayangkan oleh kami sih. Jadi mungkin ada waktu yang ideal untuk konsultasi publik itu yang diberikan oleh pemerintah, sehingga kita bisa mencermati secara lebih dalam, kita bisa memberikan masukan juga lebih baik itu lebih substansif agar nanti kebijakan itu bisa lebih baik gitu. Tapi ya kami menyayangkan juga sih bahwa waktunya itu sangat sempit menurut kami gitu. Ya, ya, benar sekali. Waktu yang sempit, lalu kemudian informasi dalam proses penyusunan juga tidak 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 didapatkan dengan baik gitu ya Mas ya. Iya, Oke, iya. eh, ini ada Lia underscore Fa. Halo Mbak Lia, mau bertanya Kak, dalam perumusan kebijakan adanya kontestasi power antar berbagai aktor kebijakan. Kira-kira apa bentuk sumber power publik yang harus diperkuat agar mampu mempengaruhi kebijakan. Nah, kira-kira publik apa sih yang bisa apa sumber kekuatan apa gitu yang bisa publik siapkan untuk mempengaruhi kebijakan? Itu Mas. Silakan Mas Arif. Iya, jadi dalam dalam gerakan gitu ya ada beberapa hal yang saat ini itu menurut kami itu cukup mendapati kesulitan selainnya sudah jelas ya adanya oligarki yang terkonsolidasi. Tapi yang menurut kami itu yang membuat gerakan itu berat itu adalah adanya silent majority gitu. Hmm, hmm, Jadi pihak eh, publik itu sendiri yang diam itu jadi mayoritas gitu. Jadi kami kesulitan juga untuk mengamplifikasi gerakan yang ada gitu, mengadvokasi suatu kebijakan. Makanya mungkin dimulai dari kita pribadi sih untuk tidak menjadi silent majority, minimal dengan teman-teman tahu isu apa yang lagi happening, terus juga mencoba membicarakannya ke teman-teman yang lain, harapannya hmm. keresahan tersebut itu bisa timbul gitu dengan sendirinya, sehingga ketika sudah ada keresahan Ya. teman-teman bisa uh, secara nggak langsung juga bisa mengamplifikasi gerakannya tersebut gitu. Jadi yang Hmm, namanya gerakan itu nggak hanya bisnis as usual kayak misalnya kami memberikan porsi input ke pemerintah ataupun kami melakukan audiensi segala macam, tapi bisa dimulai dari akar rumput sih, dari pembicaraan dengan teman-teman yang lain untuk membagikan keresahan kita semua sampai ke ya semuanya meluas gitu keresahan yang ada gitu. Karena mungkin teman-teman juga harus paham bahwa isu-isu yang ada ini itu merupakan isu-isu publik yang akan berdampak langsung kepada teman-teman. Jadi mulai aware dari situ sih kalau menurut hmm, aku gitu. hmm. Oke, ya memang perlu apa namanya dari kelompok-kelompok kecil gitu kita tetap membangun apa diskusi-diskusi terkait dengan bagaimana kebijakan yang ada hari ini dan itu bisa disebarluaskan ya Mas ya. Iya, Oke, sayang masih belum bisa invite Mas Agung karena mungkin ada beberapa hal karena Mas Agung dan Mas Arif mungkin nggak invite-invitean jadi nggak bisa langsung bertiga gitu ya. Eh, tapi oh iya. oh, oh, oh. Tapi apa namanya?
kita mau ini sih, Hmm. kalau Mas Agung mau sharing soal dengan tim serap gitu. Madani sendiri Mas pernah terlibat langsung dalam pertemuan dengan tim serap atau bagaimana Mas? Selain kemudian mengirimkan surat atau email gitu, pernah nggak dilibat pernah karena kemudian Huma pernah satu kali gitu di akhir tahun gitu diundang tim serap gitu. Iya, Madani juga pernah mungkin bareng sama Huma kali ya. Karena pada saat itu akhir tahun saya Hmm, sendiri nggak ikut karena saya ngambil cuti. Jadi hmm, ada beberapa kawan saya gitu yang ikut gitu dalam tim serap hmm, Undang-Undang Cipta Kerja ini. Jadi hmm, hmm. ya pada dasarnya sih mereka ingin tahu pandangan kami terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu secara keseluruhan gitu. Kami belum Mhm, belum belum ngomongin soal PP sih pada saat itu akhir tahun. mhm, mhm, Kami baru ngomongin soal klausa-klausa yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja secara keseluruhan karena pada saat itu yang jadi fokusnya kan Undang-Undang Cipta Kerja kalau nggak salah ya. Nanti mungkin bisa mhm, dikoreksi kalau misalnya salah. mhm, Nah, dari situ nggak ada follow up lagi sih mhm, terkait dengan pertemuan dengan tim sub Undang-Undang Cipta Kerja gitu. mhm, Kalau nggak salah tanggal 20 berapa ya? Habis Natal kalau nggak salah atau sebelum Natal saya lupa. atau menjelang Sekitar Natal kalau nggak salah Mas, 23-an gitu. itu Iya, iya, iya. Heeh. Teman-teman masih silakan kalau jika ada pertanyaan ke Mas Harif, eh, silakan ditulis di kolom komentar Q&A. Saya nggak ada yang terlewatkan kan pertanyaan yang sebelumnya. Iya. Ya, karena apa namanya rencananya kita Mas Agung tadi juga mau cerita tuh Mas tentang eh, kita diundang lalu kemudian apa Huma bersama Koalisi Hutan Adat ya eh, hadir juga waktu itu di sana dan memang sebenarnya kita menyampaikan juga apa namanya yang dirasakan oleh masyarakat sipil yang lain bahwa apa namanya eh, sebenarnya RPP-nya juga apa akan sangat berpotensi lebih buruk gitu karena dia akan menjadi aturan yang bisa melaksanakan Undang-Undang Cipta Kerja gitu. Nah, masyarakat sipil kan udah menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Sebenarnya kan target di masyarakat adalah bagaimana Undang-Undang Cipta Kerjanya sendiri tuh yang kemudian dibatalkan gitu. Jadi nggak usah ada PP gitu. Nah, waktu itu memang sempat sih apa namanya yang Humas sampaikan itu ke tim serap itu seperti itu. Lalu dengan melihat juga beberapa RPP yang sudah mereka keluarkan waktu itu. Iya, kami Madani Um, juga dari awal menolak sih Mbak terkait dengan mm, Undang-Undang Cipta Kerja ini karena dilihat dari awalnya pun, dari penyusunannya pun sudah tidak partisipatif dan banyak informasi yang mm, apa namanya berseliweran yang nggak jelas gitu. Dari kaidah-kaidah untuk penyusunan undang-undangnya pun udah banyak yang mm, dilanggar gitu, apalagi mm, substansinya. Makanya ya, ya, kami ya sepakat untuk menolak adanya Undang-Undang Cipta Kerja gitu dari awal. ya, 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 ya. Ini ada nih Undang-Undang Cipta Kerja ini diterapkannya mulai kapan sih Bung? Kata Mas Tohar 57. Um, Undang-Undang Cipta Kerja itu disahkannya kalau nggak salah Oktober, bulan apa ya Mbak? Bulan November atau Oktober November, ya? November, November kan ya? Iya, ah, ah, November kan. Hmm. November awal bulan ya, Awal bulan awal bulan November. Jadi awal bulan November. udah mulai diterapin tuh ya. Iya, dan Ah, cepat ah. banget kan dari Hmm, November ke Februari PP-nya hmm, PP segitu banyak. hmm,
Dan Dan sebenarnya udah proses ada beberapa kebijakan atau beberapa apa namanya beberapa agenda-agenda yang udah mulai jalan juga kan ya Mas ya. Ketika untuk mm, 2 November itu di ini. Nih Mbak Dema nih bilang diundangkan 2 November, paripurna 5 Oktober diundangkan 2 November. Ya, ini informasinya. Oke. nah itu makanya tadi aku bilang waktu untuk proses penyerapan aspirasi PPN itu menurut kami itu cepat gitu dari Hmm. pengesahan sampai ke apa pengesahan undang-undang cipta kerja sampai pengesahan ke PP itu cepet banget sekitar November, Desember, Januari, ini 2 bulan aja, 2 bulan 3 3 bulan bulan. aja gitu. Hmm. 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 Kan setauku sih Hmm. idealnya kan peraturan pelaksana itu setahun ya Mbak Ya. biasanya Hmm. Ya. untuk di apa disahkan karena kan harus ada rapat dengar pendapat gitu terus juga rapat dengar pendapat dengan ahli dengan publik dengan masyarakat terdampak dan lain sebagainya gitu. Nah aku sih mempertanyakan uh, aspirasi dari pemangku kepentingan apakah bisa diserap dengan optimal atau tidak mengingat cepatnya pengesahan PP ini gitu. Hmm. Hmm. Iya, benar sekali. Termasuk kemudian di kita sendiri yang sudah mencoba menguji itu ternyata nggak ini ya Mas ya, nggak apa namanya kan nggak bisa ini apa namanya nggak di draft akhir itu nggak kelihatan gitu yang apa yang kemudian kita sampaikan gitu. Ya, Ya, tuh. hmm. Nah Mas dengan posisi hari ini masih penasaran sih saya ini terkait dengan apa namanya yang beberapa usulan Madani tadi yang tidak masuk gitu ya terkait dengan upaya penyelamatan hutan alam di apa di hutan konversi lalu kemudian juga di hutan produksi terbatas lalu itu apa namanya kedepannya akan seperti gimana Mas teman-teman. Untuk apanya Mbak? Untuk advokasi lanjutannya apa gimana? Kira-kira masih ada peluang atau ada ruang untuk kemudian dengan posisi Undang-Undang Cipta Kerjanya seperti ini, lalu PP-nya juga bicaranya begini gitu. Masih ada ruang nggak Mas untuk kemudian kita mencoba untuk menyelamatkan hutan alam kita gitu. Kalau masih ada ruang, saya pun masih abu-abu untuk menjawab itu. Cuman melihat eh, kemarin putusan MA ya, yang soal Hmm. tambang di Kalimantan Selatan kalau nggak salah, yang Hmm. memenangkan pihak masyarakat gitu. Menurut saya em, dengan adanya public pressure, terus juga dengan makin dikitnya silent majority, mungkin para eh, apa, pemangku kepentingan, terutama pihak yudikatif gitu ya, bisa bisa lebih melihat bagaimana apa yang terjadi sebenarnya gitu. Karena kami pun sebenarnya masih kebingungan melihat celah apa yang bisa kita isi untuk bisa mengadvokasi permasalahan yang ada, terutama yang tadi kita sebutin soal kategorisasi hutan produksi gitu. Tapi yang jelas kami sih berpikir bahwa tetap harus ada public pressure ataupun Hmm. kita mereduksi silent majority itu tadi Oh, gitu. iya, iya, benar sekali. Tetap disuarakan gitu ya, Mas ya. Hal-hal yang kemudian kita nilai perlu disuarakan gitu ya. Hmm. Eh, Teman-teman, silakan kalau ada pertanyaan. Selain itu, PP di portal resmi Undang-Undang CK masih diupdate draft tanggal 3 Februari. Lah kok di naskah akhir dibilang diundangkan 2 Februari. Oke, berarti yang tadi juga sempat di sini nggak konsisten ya, maksudnya yang ada ada draft tanggal 3 Februari, tapi yang di diundangkannya yang 2 Februari. Nama draftnya beda pula. Ini informasi dari Mbak Dema yang juga memantau gitu di
portal resminya apa pemerintah bahwa selain itu ya itu terkait dengan apa namanya yang diundangin itu berbeda gitu dengan kemudian yang informasi terakhir gitu ya Mas ya. Mm-mm. Iya, Hmm. itu tadi Mbak, gimana kita mau ngasih pasukan kalau informasi yang ada pun berseliweran gitu dari Iya, iya, benar. masih RUU sampai RPP juga ya seperti itu gitu. Mhm. Iya. Naskahnya yang waktu RUU Cipta Kerja, naskahnya yang benar nggak jelas juga ya Mas. Nggak jelas gitu. Iya, 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 iya. mungkin Sudah Mbak dibikin. pada saat akhir tahun itu Mbak ikut nggak ke itu meeting tim staf aspirasi? Aku kebetulan nggak ikut juga sih Mas, karena kemudian posisinya lagi nggak di Jakarta. Tapi memang apa namanya kalau dari Humas sendiri ada memberikan apa ya sebuah dokumen kajian gitu ke waktu itu Hmm. kepada tim serap eh, dengan beberapa lembar gitu ya melihat ada beberapa RPP juga yang kemudian kita tilik waktu itu kayak RPP bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup lalu kemudian secara umum tapi ya lalu kemudian pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum lalu RPP bidang kehutanan juga yang melihat soal PSN dan food estate yang dirimu sampaikan tadi. Lalu kemudian juga RPP penyelenggaraan penataan ruang dan perampasan tanah dan ruang hidup. Jadi ada sekitar beberapa RPP yang coba kita masukkan. Tapi kalau lagi-lagi ketika kemudian yang pertama itu prosesnya itu enggak apa satu arah ya komunikasinya kita sampaikan, tapi kemudian responnya juga nggak direspon secara menyeluruh gitu ya. Lalu kemudian uh, proses lanjutannya juga tidak ada. Lalu kemudian satu lagi ketika kemudian kita lihat draft akhir apa yang kemudian kita kritisi gitu, kritisi dari RPP yang ada itu juga tidak diakomodir gitu. Itu sih memang ini kita dan memang kita melihat bahwa apa namanya ruang-ruang partisipasi yang kemudian disediakan kayaknya kemudian memang apa namanya ya formalistik gitu untuk menjawab apa ya menjawab kritikan lalu menjawab apa namanya mandat dari undang-undang dalam konteks pembentukan peraturan kebijakan gitu. Jadi itu sih Mas yang pengalaman Huma. Tapi dalam ini waktu apa namanya dalam ininya kebetulan waktu itu saya juga nggak hadir gitu dalam ini. Mas Agung waktu itu yang hadir waktu ini pembahasannya. Ya Nah, sayang ya Mas Agung nggak bisa bergabung. iya, nggak Padahal bisa bergabung. Teman-teman, mohon maaf sekali. Mungkin kemarin itu kita udah coba gitu secara teknis, tapi mungkin karena apa ya bertiga waktu itu saling follow-followan atau bagaimana gitu, ya agak gaptek juga nih saya soal live IG. Jadi ini nggak ada pilihannya untuk menginvite satu orang lagi di apa di layarnya saya gitu. Uh, tapi ya itu belum mohon maaf belum bisa gabung Mas Haris kata Mas ini. Oke, Mas apa namanya terkait dengan bincang-bincang kita 1 jam siang ini um, closing statement paling kemudian kira-kira gitu dari kita punya harapan lalu sebenarnya apa namanya dan kita sudah mencoba gitu ya tapi kemudian uh, sampai hari ini juga belum apa masukan kita belum diakomodir gitu sebenarnya apa namanya bagaimana sih gitu harusnya idealnya gitu lagi gitu untuk closing statement kita um,
bagaimana penyusunan peraturan yang kemudian memastikan partisipasi masyarakat ini terpenuhi gitu loh Mas. Tidak hanya diklaim gitu, tidak hanya tidak hanya diklaim, karena kan kemudian misalnya masyarakat sipil ya banyak tuh sekarang tuh yang nggak mau misalnya diundang gitu kan, diundang oleh pemerintah, diundang presiden, diundang itu pada nggak mau kan, karena kemudian yang pertama yang mereka sampaikan itu nggak bakalan diakomodir, yang kedua memang diklaim dan dijadikan justifikasi bahwa itu sudah sebagai bentuk mereka menyerap aspirasi dari masyarakat gitu. Nah, kan banyak tuh teman-teman yang sudah mulai mengambil posisi ya sudah nggak usah aja gitu karena kondisinya begitu. Nah, uh, ke depan sarannya seperti apa gitu untuk pemerintah kita dan uh, uh, yang seharusnya itu seperti apa gitu Ya, dengan kritikan yang ada hari ini. ya. Kalau menurut saya sih pemerintah seharusnya itu bisa memberikan informasi yang sejelas-jelasnya, yang seterbuka-bukanya, dengan memberikan draft rancangan undang-undang ataupun rancangan peraturan pemerintah yang jelas gitu, yang nggak berubah-ubah di kalangan masyarakat. Kami pun sebagai masyarakat sipil kebingungan ketika kami memberikan masukan gitu ya, karena informasi yang ada itu banyak versinya dan mungkin itu yang harus diperbaiki gitu. Draft Hmm. mana yang benar gitu, yang fix sehingga kita bisa memberikan masukan gitu. Toh juga ini adalah dalam rangka untuk memberikan kebijakan yang terbaik kan, dan kami ingin Hmm. ada informasi yang jelas gitu. Terus juga kami sih berharap bahwa ke depan ketika kita memberikan masukan gitu, kalau Hmm. misalnya masukan kita itu tidak diterima oleh pemerintah gitu, ada mekanisme komunikasi publik bahwa uh, masukan masyarakat sipil tertentu tidak diterima karena alasannya bla bla bla. Ya simpel lah, kayak misalnya Ya. dari portal itu kelihatan kan, misalnya bisa dilihat organisasi mana aja atau masyarakat mana aja yang memberikan masukan, substansinya apa aja, dan Hmm. pemerintah bisa menanggapi masukan-masukan tersebut lewat portal itu gitu. Tapi Hmm. kami menyayangkan bahwa nggak ada respons dari pemerintah kenapa masukan kami itu tidak tidak masuk itu. Terus ini penting juga. Jadi waktu untuk penyerapan aspirasi itu ya jangan sampai hanya 2 bulan 3 bulan aja gitu. Itu kan nggak ideal. Kami pun Ya. masyarakat sipil harus mempelajarinya dengan baik-baik. Itu harus harus melihat secara komprehensif gitu bagaimana Ya. kebijakan ini itu bisa berjalan lebih baik dengan Ya. masukan yang kami berikan gitu. Nah, dengan waktu yang pendek itu ya kami mempertanyakan ini kenapa gitu, Hmm. ada apa gitu dengan waktu yang sangat pendek. Untuk itu kami ya idealnya setahun lah untuk peraturan pemerintah untuk adanya proses aspirasi dari masyarakat. Jadi nanti kedepannya juga kebijakannya akan lebih ideal karena Hmm. semua pemangku kepentingan itu mulai dari akademisi, masyarakat terdampak, masyarakat sipil, dan kementerian dan lembaga gitu, itu bisa bisa terserap gitu aspirasinya, karena Hmm. mungkin juga di sisi lain kita nggak tahu di internal pemerintah, di antar KL-nya juga kita eh, saya nggak yakin kalau nggak ada gesekan gitu, pasti ada gesekan kepentingan juga gitu di internal KL-nya itu sendiri, karena kan eh, yang namanya brainstorming segala macam itu harusnya butuh waktu yang ideal gitu, dengan cepatnya yang gimana friksi-friksi antar KL di internal pemerintah itu bakalan harmonis kalau misalnya secepat itu. Mungkin kalau Ya. dari aku sih seperti itu. Ya, benar sekali, Mas, bahwa memang informasi yang kemudian disampaikan juga perlu kejelasan informasi, lalu kemudian memang apa namanya, dan mudah diakses, Mas. Portalnya juga harus mudah diakses oleh semua orang ya, tidak hanya kemudian Hmm.
orang kota, lalu kemudian tapi juga sampai ke daerah juga bisa mengakses portalnya. Lalu kemudian dengan waktu yang uh, memang ideal lah gitu, bukan waktu Hmm. yang buru-buru karena kemudian jangan Hmm. kita kan juga butuh ini ya ketika mengkritik sesuatu kita perlu baca, kita perlu analisis, jangan sampai kita dibilang nanti hoax gitu ya Mas. Nah, nanti nih Dema lagi nih, betul bahwa dijadikan dalih pemerintah di perkara Petun, gugatan surpres. Katanya sudah undang serikat buruh, padahal serikat buruhnya walk out. Nah, ini yang waktu kejadian kemarin ya. Jadi Iya, iya, iya. Jadi benar bahwa mudah-mudahan nih apa namanya bisa apa yang kita obrolin di sini bisa digulirkan oleh teman-teman yang lain dan juga bisa sampai ke pengambil kebijakan bahwa idealnya pengambil kebijakan perlu dilakukan evaluasi kembali gitu baik itu undang-undang sampai ke aturan turunannya lagi bahwa informasi ke publik itu menjadi penting, informasi yang jelas, informasi yang mudah dipahami, informasi yang mudah diakses, lalu kemudian juga apa namanya ada mekanisme komunikasi publik tadi juga yang disampaikan Mas Arief bahwa ketika kita menyampaikan lalu responnya seperti apa, diterima atau tidak, ketika tidak diterima apa gitu yang kemudian menjadi apa pertimbangan mereka gitu ya Mas ya. Itu juga penting. Lalu kemudian waktu bahwa ini sebulan 2 bulan udah selesai aja draftnya gitu. Kita lagi masih apa lihat-lihat gitu, tapi dan kita coba tapi ternyata memang belum ini. Aduh, Mas Haris terima kasih sekali ini apa untuk waktunya udah hampir sejam kita ngobrol. Dan mohon maaf sekali Mas Harif dan teman-teman yang lain janji rencananya kita mau bertiga tapi jadinya berdua aku dan Mas Harif mungkin bisa kita agendakan lagi dengan Mas Agung ngobrol detail terkait dengan bagaimana sih pengalaman ketika di tim serap gitu mungkin bisa kita agendakan di lain waktu. Teman-teman terima kasih sudah bergabung di talk show Huma Story. Dan juga Mas Arif, jangan kapok ya Mas ya, kita undang ya ke Huma Story dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Dadah semuanya. Terima kasih.